berangkat dengan niat misalnya kuliah mencari ilmu dan mencari berkah di sini tempatnya. Karena kalian tahu kan ada padang Bromo di sini. Oh pas itu. Pada pasir itu. Ada AC tapi AC-nya apa itu? Enggak spesifik mengkritiki, tapi kita sedikit berkeluh kesah tentang apa sih yang kita rasakan selama kita di kampus ini. Kita Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pokepo Podcast Kepo. Oke, pada segmen kali ini pembahasan kita itu agak sedikit serius, tapi kita pembawaannya dengan santai. Apa itu? Serius tapi santai. Gimana nih maksudnya? Kita serius tapi kita santai. Oke, pada segmen kali ini temanya itu adalah kritik kampus. Oke, simak keseruan kita, bincang-bincang kita tentang kritik kampus pada segmen kali ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel KPI Unhasi. Oke, kali ini saya nggak sendirian. Saya ada dua narasumber yang seorang aktivis kampus nih yang memang sudah lama sih ya ada di kampus, udah tahun-tahunan di sini. Dan di sini ada dua orang narasumber kita. Halo, sapa dulu dong. Halo teman-teman Pokepo yang sukanya kepo. Iya karena channelnya Pokepo, makanya kita di sini mengulas apa ya biar kalian tuh kepo apa sih yang akan dibahas nih. Apalagi ini pembahasan kita kan serius tapi santai. Apa sih itu? Gitu. Oke, ada Mbak Rindi dan juga Mas Fajar. Perkenalan dulu nih dari mbaknya yang cantik ini. Terima kasih loh. Iya. Sebenarnya agak grogi ya, karena sebenarnya kalau tadi Mbak Tanti bilang aktivis kampus itu sebenarnya nggak juga aktivis, karena ya emang kesehariannya di kampus aja gitu, nggak ada kegiatan lain gitu. Cuman ya. kan tapi Mbak Rindi ini kan aktif di UKM Moderat kan, yang ya mungkin tahu lah sekilas di kampus ini kayak gimana gitu. Ya, sedikit aja nggak banyak-banyak. Beda lah sama yang sebelah saya ini yang sudah Ini senior udah ini ya. suhu. Bisa dilihat. Ya perkenalan dulu Mbak Rindi. Kenalin, aku Rindi Andriansah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7. Sedang garap skripsi, minta doanya ya teman-teman. Aslinya dari mana nih? Dari jauh, Jawa Tengah. Bahasanya ngapak sih. Kalau kalian tahu bahasa gimana ngapak. ngapaknya? Jangan, nanti diketahuin aku udah tahu. Priwe kabari. Tuh. Gak boleh kayak gitu. Iya. Ya gak Kita yang gitu semua loh. budaya ya kita berbeda, tapi kita kan satu dalam Iya, satu betul. Unhas. Jauh-jauh nih di sini ya. Betul sekali. Untuk kuliah di Unhas. Ini Mas Fajar nih, kenalan dulu nih biar penonton Pokepo ini tahu. Halo guys, perkenalkan nama aku Fajar Malusen. Aku aslinya dari Sumatera Selatan, Palembang tentunya. Dan bersama Mbak Tanti ya. Hari ini aku diundang gitu. Karena Mas Fajar ini adalah aktif juga sih di kampus, kemarin juga sempat dapat prestasi. Apa kemarin Mas Fajar? Apa ya? Prestasinya? Apa ya Mbak? Kemarinnya dapat itu penghargaan itu. Oh itu. Mm-mm. Itu alhamdulillah diapresiasi aja sama kampus gitu sih. Karena kemarin bulan April lalu aku menang untuk ikut conference, dan itu alhamdulillah menjuarai 2 internasional. Wah, udah sampai tingkat internasional teman-teman. Jadi tahu kan aktif maksudnya dia tuh emang berprestasi, dan dia juga top 7 duta Jawa Timur. Padahal dia dari mana? Palembang. Dari Palembang, tapi dia bisa jadi duta top 7 di Jawa Timur. Oke. Kalian udah semester 7 nih. Ya, Semester betul. 2 berarti. Iya Pak, tua banget ya, kayak Sudah lama terkungkung nggak? Senior paling tinggi gitu. Senior paling tinggi Oh, udah. boleh sesenior ya Pak. Ya, yang penting Udah. dia perpeloncoan aja kan. Yang penting kan paling tinggi aja tingkatannya. Udah di tingkat skripsi nih. Betul, Sampai mana skripsinya. skripsinya, guys? Ceritanya Dari mana ya, lu? ini masih baru permulaan loh kan. Ah. Semester 7 juga baru masuk kemarin kan, belum jadi. Jadi ya masih permulaan. Kelas apa kalau boleh tahu? Kelas semester 7A. Oh, 7A. Iya. Kebetulan kita beda kelas berarti ya. Jadi ini kita beda kelas ya. Ini satunya 7A, yang satunya 7B. Iya. Tapi kita nggak mematahkan semangat untuk terus berteman, Semangat. guys. Oke. Selama di kampus ini kan udah semester 7, berarti udah hampir 3 tahunan lah, 2 tahun setengah. Betul. Ya.
Nah, apa aja sih yang udah dilakukan selama semester sekarang gitu? Siapa dulu nih? Mbak Rindy dulu. Oh, iya. boleh. Mungkin nanti kalau kalian nonton ini tuh sangat terlihat perbedaannya ya antara apa yang aku jelasin sama beliau ini, karena ini kontrasnya kelihatan banget sebagai mahasiswa biasa dan mahasiswa berprestasi begitu. Proaktif. Iya, ini sangat aktif ya. Jadi ini perspektif dari mahasiswa biasa aja ya, yang mungkin kuliah pulang atau mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu. Jadi kalau diingat-ingat, kalau throwback dari semester 1 gitu ya. Pertama itu aku sangat bersyukur bisa masuk ke spesifiknya di KPI Unhasi, karena dari semester 1 sampai semester sekarang tuh tidak ada rasa penyesalan gitu. Tidak ada rasa penyesalan. Tidak ada sama sekali. Berarti syukur ya hidupnya. Alhamdulillah kita harus bersyukur Iya. Mas Fajar. Jadi merasa enjoy menjalani semua ini, walaupun ya memang pasti ada kendala-kendala ataupun hal-hal yang kayak kok gini sih gitu, tapi semuanya bisa teratasi alhamdulillah. Untuk Mas Fajar sendiri gimana nih? Alhamdulillah. Apa tadi pertanyaannya? Selama di Unhasi di semester sekarang ini apa aja yang udah dilakuin? Oh banyak, alhamdulillah Kak. Kalau dibilang ngelakuin hal banyak ya, kayak sombong dikit ya awalnya. Orang berprestasi. Nah, tapi ini beneran. Alhamdulillah banyak pengalamannya selama kuliah, kurang lebih menjalani 4 tahun ya di Unhas sebelum lulus. Alhamdulillah juga sudah banyak kontribusinya saya kepada Unhas, dan alhamdulillah juga banyak insight baru yang didapat juga. Kan tadi Mbak Rindy sempat menyindir KPI ya, maksudnya di prodi KPI. Nah, selama belajar di KPI apa aja sih yang udah didapat gitu, ilmu apa yang udah didapat gitu, yang mungkin dulunya aku sebelum di KPI aku nggak pernah kayak gini, tapi sekarang setelah di KPI aku jadi tahu apa sih porsi di diriku tuh kayak gimana gitu. Mas Fajar dulu gimana nih? Kalau aku alhamdulillah banyak ya, kalau dibilang untuk menjurus ke KPI sendiri itu seperti apa buat feedback impactnya ke diri aku yang banyak. Banyak yang tadinya nggak tahu tentang public speaking jadi tahu, terus tentang dunia media jadi tahu, tentang dakwah pun jadi apa ya, bisa lah sedikit-sedikit gitu, berdakwah gitu kan. Dengan ya tidak terlalu yang terlalu tidak agamis, tapi bisa dimodif dengan modern kekinian gitu. Ya nggak sih Kak? Untuk Mbak Rindy sendiri gimana nih? Kalau aku dulu kan latar belakang aku masuk ke KPI karena emang tertarik di dunia media seperti ini, tapi belum pernah menyentuh sama sekali gitu. Jadi ketika masuk di sini tuh bener-bener merasa wah seru ini, dan ini tuh culture shocknya tuh yang menyenangkan gitu. Ini yang aku cari selama ini, karena di KPI itu tentunya banyak praktek ya, seperti podcast kayak gini. Ini tuh aku temuin di KPI. Kalau dulu aku sekedar tertarik di dunia jurnalistik gitu seperti itu, atau di dunia layar belakang, misalnya perfilman gitu. Dunia lain. Jangan dong. Nanti merinding. Nah, pas di KPI ini aku bisa menemukan itu gitu, bisa menemukan praktek, walaupun mungkin tidak bisa langsung expert ya, tapi setidaknya pernah mencoba misalnya ketika pembuatan film menjadi prepper waktu itu, dan habis ini kan pemeran ada juga gitu ya. Iya. Kebetulan nggak sih? Iya. Habis ini kan mau ada praktek lagi gitu ya di KPI, dan itu sangat excited sih. Banyak sih ya praktik-praktik yang dari KPI. Betul. Bisa sih menunjang kita yang maunya nggak pernah ada pengalaman apapun, kita di sini tuh diajarin untuk terus praktek gitu kan ya. Iya betul banget, betul. Kalian nih jauh nih kan, yang satu dari Palembang, yang satu dari mana tadi? Dari Cilacap. Dari Cilacap. Nah, sejauh ini kuliah di sini worth it nggak sih menurut kalian? Worth it ya. Worth it banget. Iya. Jadi apa ya, worth it-nya kenapa bisa dikatakan worth it-nya ya itu terjangkau, terus aksesnya ke sini juga lumayan ya, nggak terlalu jauh banget, sampai yang penting kan nggak nyampe ujung pulau. Iya. Merauke gitu ya. Terus apa lagi ya, untuk worth it-nya di sini dibilang worth it. Terus kalau misalkan teman-teman Pokipo Podcast mau kuliah di UNAS ya ayo nggak apa-apa, karena yang maunya lingkup pesantren atau lingkup yang lebih ke agamis ya bisa nih di UNHAS gitu. Betul banget, itu aku setuju sih yang pesantren itu, karena UNAS ini kan berada di lingkungan pondok pesantren besar gitu ya, Tebuireng. Terus kebetulan dekat dengan makam presiden keempat kita, jadi kita tuh kalau berangkat dengan niat misalnya
kuliah, mencari ilmu dan mencari berkah di sini tempatnya. Oh iya sih, benar sih. Soalnya di sini juga banyak pondok ya. Iya. Dan di sini sistemnya juga di Unhas ini kan adalah sistem pondok ya. Terus bagaimana menurut kalian nih lingkungan kampus nih cukup memadai nggak atau ada yang perlu dikritik kayak gitu? Aku memadai. Memadai ya. Memadai sebenarnya memadai, tapi ya ada tapinya ya. Ada tapinya. Setiap tempat pasti ada kurang dan lebih. Ada Bahkan plusnya. kampus besar pun masih ada kurang dan lebihnya tentunya ya, kayak nggak semua yang kita lihat ya, kita kan namanya manusia sawang sinawang gitu kan. Tapi ya salah satunya yang belum dirasakan saat ini adalah tentang fasilitas yang mungkin dikatakan fasilitas itu gitu loh. Kayak contoh dalam kelas dengan suasana yang ada AC tapi AC-nya mah itu. Oh, Betul. tapi kalian di kampus mana? Kayaknya di Unhas ini kan ada beberapa kampus. Kalian di kampus mana? Kebetulan kami di kampus A. Nah, kampus Kampus gedung A ya. Gedung A, betul. Pernah nggak sih kalian tuh membandingkan kalau kalian melihat ke kampus belakang itu agak kan memang bangunan baru. Pernah nggak sih kalian ada di pernah kalian tuh iri gitu? Kok di gedung A atau gedung B dan gedung C itu kayak bangunan baru sedangkan kita tuh bangunan lama gitu. Pernah nggak sih iri kayak gitu? Kalau aku jujur ya, kalau dari perbanding prodi dulu ya, karena prodi kan juga harus memfasilitasi mahasiswanya. Kalau dari prodi itu aku nggak iri sama sekali, karena menurut aku KPI itu benar-benar sangat memfasilitasi ya, baik dari tempat ataupun alat-alat ataupun bahkan sampai dosen-dosennya itu cukup memfasilitasi, sangat memfasilitasi malah. Tapi kalau misalnya bicara tentang lingkup kampusnya itu tentu ya ada apa sih ya, sedikit keluhan gitu Oh, lah. udah sedikit keluhan. Pasti Apa ada. nih? Dikeluhin Karena- apa nih? Tentunya ini berangkat dari pengalaman aku sendiri ya. Aku pernah tuh berangkat pagi-pagi dan agak buru-buru karena kan itu biasa mepet-mepet nih. Dosen tuh udah mau ke Udah kelas masuk, gitu. ngejar-ngejar waktu. Udah masuk baru kita berangkat kalau dari rumah. buru-buru kan naik motor. Kalau waktu itu bawa motor. Terus karena kalian tahu kan ada padang Bromo di sini. Oh pas itu. Pada pasir gitu. Iya, di situ. Nah itu sedangkan posisinya pagi-pagi itu banyak banget orang karena jam mau masuk Pasti jatuh. Iya betul sekali. Jadi aku agak kepater terus ribu di tengah-tengah lapangan motor itu kayak malu banget. Itu udah bener-bener jatuh apa gimana? Jatuh karena kan itu banyak pasir. Sedangkan aku agak buru-buru kan ngebut sedikit. Iya. Terus rem itu kan bannya itu kayak muter-muter terus kayak jatuh terus diketawain oleh orang-orang yang harusnya kayak andaikan ini tidak berupa pasir pasti tidak akan terjadi seperti ini. Tapi- Itu sih. Iya sih. Iya sih. Tapi Karena dari BTW pengalaman keluhan itu. Tapi BTW kalau setiap orang jatuh tuh yang dikeluarkan itu bukan pertolongan tapi ketawanan dulu. Tapi malu nggak? Malu nggak? Malu tapi tentunya nggak pada kenal sama sekali. Jadi kayak Iya. udah buru-buru walaupun merah ya sambil kayak kenapa sih ini nggak di Nggak lapangan aja diperbaiki. betul. Kenapa nggak di paving aja ya Iya. minimal biar kita kalau kita buru-buru kita nggak terjadi hal seperti Betul itu. sekali. Tapi kita juga salah sih sebenarnya. Mbak ini Iya. juga salah. Iya, harusnya harusnya nggak usah harusnya buru-buru. juga jangan Berangkat- mepet-mepet. Iya, berangkat lebih pagi Salah. lagi. Tidak salah aku juga sih. Tapi kayak jadi merutuk ke kampus gitu loh kayak. Jangan dicontoh ya teman-teman. Gitu. Yang untuk Mbak Fajar sendiri nih gimana nih? Kalau untuk Fasilitasnya udah memadai. Alhamdulillah dari prodi sama pendapatku untuk prodi ya sudah mencukupi untuk kita melakukan praktikum kayak dari sesuai dengan jurusan lah ya. Terus kalau untuk dari kampus ini ya itu masih banyak yang dikeluhkan sama teman-teman yang lain juga, mahasiswa lain juga banyak yang dikeluhkan kan ya, karena mungkin karena aspirasi itu sebenarnya diterima cuma dalam eksekusinya aja yang kurang. Yang kurang. Pernah nggak sih kalian merasa fasilitas kampus nih hanya disediakan untuk formalitas? Misal nih kalau ruangan atau alat itu yang jarang digunakan atau jarang diperbaiki, itu gimana menurut kakak? Coba dulu nih. Mas Fajar dulu nih, Untuk ruangan ataupun barang gitu ya. Yang pernah nggak kayak seumpama di kelas ini ada AC nih, ini hanya pajangan formalitas tapi nggak digunakan gitu? Oh ya pernah, sering kak, sering terjadi. Sering terjadi ya. Sering terjadi. Ya berangkat juga dari pengalaman selama jadi mahasiswa Unhas. Ya untuk fasilitas kayak gitu tuh yang kayak bikin nyaman di kelas. Terus kayak lebih ke fasilitas umum lainnya kayak elektronik dan lain-lain itu
masih kurang. Dikatakan kurangnya karena apa? Karena ya tadi masih belum terjangkau mungkin ya dari atasan ke bawah, dan itu juga tidak terlalu dilihat kayak entah apa yang perlu disampaikan ataupun apa yang perlu dibenahi, itu mungkin dari ini prosedurnya ada berjalan gitu, masih kayak prosedur itu masih panjang gitu mungkin ya gitu sih Kak. Kalian kan sempet juga itu magang sama KKN kan, berarti kan udah lama nggak di kampus, terus tiba-tiba di kampus tuh ada culture shock nggak? Ada Apa tuh? fasilitas Fasilitas itu kayak di termasuk ruangan gitu. Ya yang baru kan sekarang yang di kelas-kelas itu ada AC ya, ada AC, ada AC. terus apalagi yang baru. Kalau taman depan itu tahu nggak sih, taman yang di Teman yang mana nih? pinggir kelas bawah? Tahu? belum lihat malah. Belum lihat. Ya itu Kayaknya sih. kurang explore kampus sendiri ya. Cuma masuk kelas Iya aja. loh. Di situ ya. Kalau aku tadi fasilitas yang buat formalitas aja ya. Aku nggak tahu ini boleh diomongin di sini apa enggak ya. Tapi Oke pemirsa, jadi kita di sini nggak menyinggung, cuman kita sedikit Klarifikasi mengkritisi ya, gimana bagaimana kita sebagai orang itu nyaman nggak sih? Sebagai mahasiswa itu harus nyaman ketika kita belajar di ruangan kampus itu. Jadi kita nggak spesifik mengkritiki, tapi kita sedikit berkeluh kesah tentang apa sih yang kita rasakan selama kita di kampus ini, kita merasa nyaman enggak, dan nanti kan itu bisa jadi evaluasi ketika mahasiswanya nggak nyaman, jadi kita harus ngapain gitu kan, bisa menjadi evaluasi gitu. Gimana Mbak Rindira? ini aku kecewa banget sih sama ini karena Kecewa? ini sampai ke Parah. tahap kecewa karena bukan lagi tentang, kalau tadi misalnya kan juga kesalahan aku sendiri gitu ya, atau ya udahlah itu ya udah gitu, tapi kalau yang itu benar-benar membuat kecewa karena kampus ini kan basicnya pesantren, bahkan jargonnya apa sih namanya, jargon gitu ya, University of Pesantren gitu kan. entrepreneurship. Nah itu kan ada pesantrennya, tapi malah di gedung nggak tahu kalau di gedung belakang ya, tidak ada musola yang proper, tidak ada musola yang memadai gitu. Betul. Jadi ada sebuah ruangan katanya itu musola dan bisa digunakan, tapi satu tidak terawat, dua juga tidak menunjukkan bentuk bahwa itu tuh musola. Kalau itu tuh musola. gitu. Jadi hanya ruangan. Jadi bahkan aku sendiri selama berkuliah di sini menggunakan ruangan itu cuma satu kali, itu juga kepepet buat sholat duhur ya, siang hari itu karena waktunya mepet jadi ke situ. Sisanya paling ke masjid pesantren ataupun ke musola lingkungan sekitar, karena ya merasa tidak nyaman aja, kurang proper. Jadi kita lebih gimana ya, lebih memilih keluar ya daripada yang di sini. Soalnya saya juga sebagai host ya, saya juga sering sudah semester 7 di sini, dan lingkup saya sering di sini kan, di kampus ini juga yang merasakan itu ya, dimana yang Unhas ini adalah berbasis pesantren, tapi ini kenapa tidak ada, yang sangat disayangkan kenapa tidak ada musola. Benar ada musola, namun sebagai mahasiswa yang baru ini tentunya nggak begitu mengetahui di mana sih letaknya musola itu di mana gitu. Gimana untuk Mas Fajar sendiri? Ya, kalau untuk fasilitas umum kayak toilet pun, musola tadi salah satunya ya, itu ya belum memadai karena dari segi hal bentuk pun belum terlihat dan nampak gitu. Ya mungkin ada tapi ada ya, bukan mungkin lagi, tapi adanya itu dalam bentuk ruangan yang tidak berbentukan musola. Kalau toilet ataupun kayak toilet umum itu tidak terawatnya ya, mungkin dari segi hal kebersihan, terus apalagi ya dari keterawatan kayak bentuk bangunan gitu. Saya juga ngalamin sih tadi ketika saya ke kamar mandi, saya juga sangat shock sih. Gimana ketika kita nggak pernah ke kampus, tiba-tiba saya tuh dari awal semester sampai sekarang itu jarang banget yang namanya ke kamar mandi. Tadi kebetulan kepepet banget kan. Habis itu ke kamar mandi, saya lihat-lihat kok yang di lantai 3 itu nggak ada airnya. Itu tuh gitu. Terus menurut kalian gimana nih? Kalau kayak gitu tuh butuh nggak sih adanya mahasiswa itu mengkritiki hal tersebut gitu? Menurut Fajar dulu, Mas Fajar dulu. Jangan berebut. Barindi aja, Mbak Rindi dulu. tentu sangat diperlukan ya.
atasan mau mendengar atau tidak, mahasiswa itu sebenarnya wajib untuk mengkritisi itu, karena memang tugas mahasiswa harus itu mengkritisi kampus kalau ada sesuatu yang memang harus dikritisi. Tapi sepertinya ya kayak kata Mas Fajar tadi bilang, banyak sudah yang mengkritisi tapi seperti tidak sampai ke atasan. Dulu pernah ada satu kasus, bisa dibilang satu kasus gitu ya, dari BEM fakultas, salah satu BEM fakultas itu membuat sarkasme buat rektorat tentang perbaikan kamar mandi atau musola seperti itu. Sampai membuat pamflet bahwa mereka akan mengerjakan sendiri gitu, sampai uangnya itu iuran dari mahasiswa. Padahal hal itu kan bukan tugas mereka, karena itu memang hanya sarkasme gitu kan. Katanya waktu itu memang sudah ditanggapi sama rektorat, akhirnya konten-konten tersebut di take down, tidak ada lagi sebaran ataupun pamflet, tapi sampai sekarang ternyata tidak ada berlanjutannya gitu. Ya mungkin masih proses. Iya, tapi itu kayak sudah lama sekali tuh dari aku semester berapa gitu. Sampai sekarang ternyata belum. Gimana sih Mas Fajar sendiri? Sama. Tapi nggak sih keterlibatan mahasiswa dalam Ya, kritik wajib atau ya, namanya mengevaluasi? mahasiswa itu kan kalau kita tuh bentuknya instansi, itu juga kan namanya mahasiswa itu untuk membranding kampus sendiri gitu. Nah, bagaimana sih cara mahasiswa untuk membrandingnya itu tadi? Karena keterlibatan mahasiswa, ya percuma kan ada instansi tapi nggak ada orang, kayak SDM-nya nggak ada, ya percuma. Jadi keterlibatan mahasiswa untuk mengkritiki ataupun lebih mengevaluasi adanya itu, ya itu wajar dan itu sebuah hal yang perlu diamati gitu loh. Karena dari sini juga kan yang memakai fasilitas itu kan mahasiswa, dan kita di sini juga kan adanya administrasi gitu. Nah di sini kan makanya segala sesuatu hal yang itu yang sifatnya umum, ya itu kita usahakan dan kita aspirasikan agar berjalan sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Gimana sesuai porsinya ya? Iya benar. Jadi kalau misalkan kampus, misalkan banyak nih ada isu-isu yang kayak dari luar ya, mohon maaf, jadi kayak si UNAS nih ininya nggak lengkap nih, kayak fasilitas umumnya nggak memadai, terus kayak dari segi bangunan kayak gini, dan dari SDM-nya masih yang kayak gitu-gitu aja gitu. Itu kan ya makanya kembali lagi ke kita. Semuanya sebenarnya terlibat ya, dari atasan, baik pihak atasan, baik pihak mahasiswa, pihak dosen. Nah itu tuh sebenarnya yang membranding kampus sebetulnya gitu ya. Namanya kampus itu ataupun universitas, tentunya kalau nggak ada label ya pasti nggak ada yang mau masuk gitu. Berarti kan salah satu bagaimana menunjang keberhasilan kita dalam menjadi mahasiswa itu kan juga difasilitasi dengan fasilitas yang memadai. Gimana kita itu nyaman, bagaimana kita itu bisa nyaman lah di situ ketika dalam proses pembelajaran. Contoh nih, kemarin itu pernah LCD itu juga jarang. Maksudnya kadang itu kan mati lampu ya. Apalagi sekarang ini ada AC. Lagi ada AC, terus pastinya listrik itu harus dengan tegangan yang tinggi. Terus kemarin itu sempat ketika pembelajaran tiba-tiba mati kan lampunya. Itu mengganggu nggak menurut kalian? Mengganggu karena terus nggak pembelajaran, terus pas penjelasan yang paling intens gitu, yang paling klimaks, pas dosen lagi jelasin tiba-tiba mati gitu kan. Jadi kayak buyar lagi fokusnya gitu. Jadi kan bingung lagi ini, wah mati nih lampunya. Tapi ya Mbak Tanti, Mas Fajar, ngomong soal kritik ya, balik lagi tadi, tapi sebenarnya ternyata mahasiswa di sini tuh tidak semuanya berani mengkritik. Benar. Bukan karena tidak mempunyai rasa kritis ya, tapi ada sesuatu yang membuat mereka takut. Jadi beberapa bulan atau 1 tahun yang lalu, sekitaran 1 tahun lalu, itu UKM Madrat itu membuat majalah. Nah, salah satu rubrik majalahnya itu adalah kritik kampus mengenai tentang fasilitas ataupun kebebasan berpendapat. Nah, cara mencari suara mereka itu dari isi kuesioner. Isi kuesioner kan identitasnya kami rahasiakan ya dari siapapun gitu, di keep sendiri. Tapi mereka tuh responnya takut gitu, padahal banyak sekali yang ingin mereka sampaikan. Padahal kami sudah janjikan bahwa identitas mereka tuh bakal rahasia gitu, tapi mereka takut, merasa nanti nih kalau ikutan kritik tuh nanti bakal dipanggil atau apa gitu. Jadi fasilitas ini segini aja karena
kritiknya lemah juga karena ya ada semacam ancaman. Iya ya, kita nggak tahu ya ada ancaman Jadi atau takut apa nih gitu. kita bahas ini, tapi ini bukan menyudutkan ya. Ya. Ya balik lagi tadi keresahan kita sebagai mahasiswa. Kita cuma melihat fenomena ada fenomena seperti itu gitu di Iya, kampus. kita melihat realitanya yang di sini. Betul. Gitu. Iya. Oke. Berarti selama ini pernah ya, sering banget ya menyampaikan kritikan itu, namun ya minim respon ya dari atasan gitu. Iya, kalau aktivitas ngeritik sih kalau aku sendiri itu nggak sesering itu ya, tapi kalau yang dilakukan oleh teman-teman itu cukup sering, cukup terdengar, cukup keras juga terdengarnya, tapi mungkin tidak terdengar ke atasan, cuma Iya. terdengar di mahasiswa aja Iya. gitu. Ya mungkin tadi ya yang aku bilang tadi, sesuai itu kan semua itu butuh prosedurnya. Ada prosedur kayak biasanya mengeluh kesahkan dari hal yang kecil, lingkup kecil dulu, yang entah itu dari fasilitas material atau fasilitas bentuknya non material gitu kan. Ada ya untuk prosedur, kayak ada tingkatan-tingkatan, entah dari mahasiswa ke prodi dulu, terus prodi ke fakultas ke ini kan biasanya gitu juga ya. Ya apa namanya, setiap dari segala sesuatu yang kebijakan tentunya ada yang namanya juga untuk selain kebijakan tuh wewenang gitu. Dan wewenang itu juga tentunya dari atasan. Ketika kita menyampaikan aspirasi kita pada saat untuk mengupayakan hal yang seperti fisik material ataupun non fisik material itu tuh sekiranya mampu buat diaspirasikan, ya kita aspirakan gitu. Tapi menurut aku juga itu kembali lagi kepada yang pihak wewenang tadi, yang berwenang untuk mengatasi dari isu-isu yang saat ini terjadi. Jadi kita juga sebenarnya kita punya hak, mereka juga punya kewajiban. Betul. Ketika kita sudah kuliah di sini, kita udah bayar nih, hak apa aja sih yang harus kita dapat, dan ketika dievaluasi ini ya itu menjadi pemicu, kurangnya di sini. Ya benar. Terus ini juga sih Mbak Tanti, kita tidak bisa memungkiri bahwasanya Unhas sendiri kan masih dalam lingkup ya belum terlalu luas lah ibaratnya gitu ya. Mohon maafnya, tapi itu tidak bisa bukan menjadi momok yang paling menakutkan buat mahasiswa buat untuk terus tumbuh dan berkembang. Salah satu contoh ya, kita tuh kan adalah mahasiswa, yang dikatakan mahasiswa seperti apa sih, terus bagaimana cara kita mengelola dari kemampuan, skill, terus pikiran, dan kita munculkan bakat. Karena dari hal itu tuh kita jangan fokus ke yang lebih besar, diri kita dulu diselamatin ya kan, difokuskan. Karena menurut aku juga branding dari diri kita yang sebagai mahasiswa itu perlu. Karena ya kita keluar masuk itu tentunya membawa nama instansi. Gitu kan, nggak bukan hanya kayak kita kuliah Unhas terus keluar kuliah di mana nggak tahu gitu kan. Masa nggak tahu, tetap namanya instansi gitu kan. Makanya kayak contoh saya pribadi ya, dari pengalaman saya pun kalau explore jauh-jauh gitu kan, pasti yang ditanya kamu dari mana, instansi ini mana, pasti kan ditanya seperti itu. Ya udah sebutin dari Unhas gitu. Unhas itu apa? Universitas Syamsul Said Birung Jombang gitu. Makanya yang namanya sebenarnya kalau misalkan kita bisa berkolaborasi dengan baik dan juga sesuai dengan harapan kita bersama ya, untuk membangkitkan namanya branding kampus, yaitu tadi mahasiswa dan bagian yang berwenang itu bisa nih kolaborasi, dan apresiasi yang diberikan dari atasan ke kita itu kita dapati. Terus kayak aspirasi kita menyampaikan hal-hal yang ke atasan itu bisa diterima dan bisa dikelola gitu loh. Jangan ditolak secara mentah-mentah, itu kan malah yang membuat konflik dan problematik gitu. Oke, jadi sedikit FYI, kalau kita ini kan ada di kampus depan ya, yang memang mungkin fasilitasnya itu nggak sama dengan kampus yang ada di belakang. Terus di sini pun juga kampusnya udah lama. Berapa tahun di sini tuh? Udah lama banget ya. Lama banget kan, sampai memang fasilitas kayak bangku-bangku di sini tuh emang masih di zaman dulu gitu loh. Kayak di sini tuh masih kayu. Tahun 86 ya. Tahun 86. Iya. Di sini tuh kalau di kampus A itu masih menggunakan kursi yang kayu, tapi gimana? Nggak patah semangat kan, maksudnya janganlah yang membandingkan kampus A, kampus B, kampus C gitu kan. Kalau aku pribadi alhamdulillah selama aku itu bisa untuk
itu benar-benar aku nyaman dan ya kembali kepada diri kita. Kalau kita bisa bersyukur atas yang sudah disediakan, ya udah kita jalani dan kita upgrade diri kita. Fokus dulu, maksud aku jangan fokus ke terlalu melebar, karena fokus kita kan ya walaupun kita pecah, fokusnya pecah, tapi fokus dulu kembali kepada diri kita sendiri gitu. Yang membawa nama kampus juga kan ya kita perorangan tentunya gitu. Mbak Rini gimana nih? Kalau soal itu ya tadi ada juga pertanyaan dari Mbak Tati belum kita jawab kayaknya. Iri apa enggak sama Oh, iya, kan sebenarnya. Iya, itu yang paling Namanya masalah manusiawi ya. Ya, yang masalah itu tentu bangku ya. Kita bukannya nggak pernah mengeluh tentang bangku keras, yang apalagi 1 hari itu 6 SKS sekaligus itu pasti bikin kita kram gitu ya. Kita sudah mengeluh, sudah merasa tidak nyaman, tapi kita selalu ingat bahwa kata dosen-dosen prodi kita khususnya itu tuh ada bangku barokah gitu, karena dari Tapi dulu benar, sampai sekarang. tapi benar. Iya benar, tapi bukan berarti kita merasa oke-oke aja sebenarnya. Iya, Gitu. sebenarnya bukan untuk ya benarnya apa ya? Benar katamu Mbak Rindi itu kayak bukan oke-oke aja, bukannya kita selalu menerima gitu. Ya, sebenarnya tidak. Tapi ya balik lagi kalau misalkan itu sudah benar-benar mentok situ nih fasilitas itu, ya udah mau gimana lagi gitu kan. Tapi aku itu masih sampai sekarang masih berharap ya kalau alhamdulillah itu masih berharap semoga bisa digantikan dengan yang upgrade gitu ya. upgrade. Kan bukan berarti bangkunya itu sudah nggak ada, barokahnya kan nggak ada, Iya, nggak benar. berarti gitu kan. Ya mungkin malah semakin kita nyaman, semakin kita bersyukur dengan agak ini bersyukur dengan kampus ini, malah semakin barokah gitu. Dan nggak itu sih? bisa ngebawa apa namanya ya, kenyamanan sendiri lah bagi mahasiswanya. Iya, jadi gimana fasilitas itu membangun semangat Benar. semangat kita untuk belajar. Kalau memang fasilitasnya juga oke dan kita memadai, kayak nggak ada yang terganggu, kayak tiba-tiba tadi ketika kita ada presentasi tiba-tiba mati lampu, itu kan sangat mengganggu. Nah, jadi gimana supaya hal tersebut itu nggak terjadi dan mahasiswa itu fine-fine aja ketika melakukan pembelajaran. dalam situasi pembelajaran kayak gitu. Jadi tidak ada yang namanya miss pembelajaran kayak gitu. Tidak ada yang tidak ada sekat gitu loh. Maksudnya tidak ada yang buat kita ngeblank gitu. Betul. Oke, jadi gitu pemirsa Pokepo. Jadi banyak banget tadi yang kita bahas, mulai dari mengkritik ya. Bukan mengkritik ya, cuman kita berkeluh kesah. Lebih ke berkeluh kesah gimana sih selama semester 7 ini kok gitu-gitu aja gitu kan. Tapi kan ya emang yang harus diperlukan itu tadi kritiknya Mbak Rindi itu yang tadi yang menyinggung masalah musola. Yang mana yang harapan sendiri sih, harapan kita itu adanya musola yang benar-benar terlihat. Biar gimana? Biar kita itu ketika kita kan ada jeda antara satu matkul ke matkul yang lain. Itu pun ada yang jedanya dari jam 12 sampai jam 1. Itu tuh kita bisa menggunakan fasilitas musola itu kita sebagai tempat istirahat, tempat kita ibadah, biar kita itu tidak bingung lagi untuk mencari keluar-luar untuk kita mau sholat di mana gitu. Oke, cukup pemirsa, itu tadi pembahasan kita yang kritik tapi santai kan. Fine kan tadi ya teman-teman, kita santai terus. Itu santai aja sih, tapi mengkritik cuman ya itu tadi semoga terdengar aja ya. Semoga terdengar aja ya. Mungkin ketika kita sudah lulus nggak apa-apa, yang penting kita di sini tuh juga ajang pengapresiasi apa yang udah kita rasain selama 7 semester ini. Oke, harapannya ke depannya nih gimana nih, terakhir nih Mbak Rindi dulu. Harapan terakhir tentu kalau buat diri aku sendiri semoga lancar sampai yudisium sampai wisuda. Tapi kalau untuk kampus kita semua, tempat kita menuntut ilmu, semoga fasilitasnya terutama dapat lebih maju lagi, orang SDM-nya juga lebih maju lagi, semakin jujur dan semakin berkualitas. Oke, lanjut. Ya, alhamdulillah untuk semoga kedepannya ya kampus Unhas ini bisa lebih track recordnya lebih baik lagi, dan juga SDM-nya lebih open minded lagi, dan semoga dari mahasiswa sendiri ini lebih berani tampil dan lebih berani untuk mengajukan suara kita sebagai mahasiswa, hidup mahasiswa. Oke, itu tadi teman-teman bincang-bincang kita pada kali ini. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share juga ya untuk teman-teman yang mau masuk Unhas. Jangan
berkecil hati dengan fasilitas, cuman kita di sini melihat barokahnya. Gimana Unhas itu adalah tempat yang memang penuh barokah ya, karena ini kampus yang dengan apa? Jargonnya tadi apa? The The Real University of Pesantren dan juga entrepreneur. Jadi harapannya setelah kita keluar dari Unhas, kita adalah menjadi orang yang soleh ya, Abin ya. Orang yang berilmu, yang beragama, orang yang berilmu, yang berguna bagi masyarakat banyak. Berilmu didasari oleh agama, dan juga kita bisa membangun bisnis ya mungkin. Amin. Oke, cukup sekian pemirsa Pokepo. Jangan lupa nonton di segmen-segmen selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.